Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wasalim ajma'in amma ba'du. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, kembali lagi bersama kami tentunya dalam program dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, yang mana di kesempatan sore hari ini kembali kita berkesempatan untuk menghadirkan di ruang dengar Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dengan pembahasan Kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, dengan pembahasan lanjutan yaitu tema Beginilah Tawadunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Dan untuk para pendengar dan pemirsa dari Rumaiso TV dan juga Radio DS yang misalnya nanti ingin menyampaikan pertanyaan kepada beliau Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, bisa melalui nomor interaktif di 081228185131, 081228185131. Dan baiklah para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan Radio DS, berhubung Ustadz Muhammad Abdul Twasikal sudah berada di studio Radio Darussolihin, langsung saja kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dengan tema Beginilah Tawadunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Dan kepada para pendengar dan pemirsa dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, kami persembahkan dan kami selamat menyaksikan, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan siang hari ini seperti biasa pukul 14 sampai menjelang asar nantinya kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Kita akan melanjutkan bahasan tawadhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bab 47. Ada dua hadis, ya, 3 hadis kita sudah baca kemarin tentang tawadhu. Sekarang kita lihat hadis 333. Baca. Hadis 333. Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami dari Al-A'mas, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang untuk makan roti gandum kasar dan lemak yang mencair, dicairkan, yang sudah bau. Beliau datang memenuhi undangan tersebut. Beliau mempunyai sebuah baju besi yang masih ada di tangan seorang Yahudi, dan beliau tidak memiliki uang untuk menebusnya sampai beliau wafat. Beliau punya, ingat ya, punya baju besi digadaikan pada seorang Yahudi. Jadi, dan beliau belum bisa, baju itu terus tertahan di sisi orang Yahudi tadi sampai Nabi SAW itu meninggal dunia. Coba kita lihat keterangan dari Syekh Abdul Razak. Perkataan Anas, Rasulullah SAW pernah diundang untuk makan roti gandum kasar dan lemak yang mencair, dicairkan, yang sudah bau. Beliau datang memenuhi undangan tersebut. Hadis ini adalah dalil kesempurnaan tawadhu beliau. Meskipun makanan yang akan dihidangkan di tempat beliau diundang adalah makanan yang paling murah dan paling mudah. Nah lihat, walaupun disajikan dengan khubz, ya, roti, syair, ya, dan makanan yang sederhana, beliau tetap begitu tawadhu memenuhi undangan tersebut, ya, ketika beliau itu diundang. Terus, maka beliau memenuhi undangan itu. Lemak yang cair adalah setiap lemak yang dijadikan lauk pauk. Bau, apa yang terjadi pada makanan, yaitu perubahan dan bau yang muncul karena sudah lamanya makanan tersebut. Nah, ya, di makanan itu pun mungkin kalau orang yang nggak biasa rasakan kurang pas, ya, tapi Nabi SAW masih menyantap makanan tadi, ya, ketika diundang seperti itu. Terus perkataannya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sebuah baju besi yang masih ada di tangan seorang Yahudi, dan beliau tidak memiliki uang untuk menebusnya sampai beliau wafat.
Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa baju besi beliau terbuat dari besi. Dan disebutkan dari beberapa sumber lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli 20 sok dari orang Yahudi yang bernama Abu Sam al-Yahudi. Yang bernama Abu Syahmi al-Yahudi. Ya, Abu Syahmi al-Yahudi. Jadi baju beliau digadaikan pada Abu Syahmi al-Yahudi tadi. Terus? Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan gandum panjang sebanyak 30 sok dan lihat beliau ketika itu membeli, Nabi SAW itu membeli 20 sok, atau ada diceritakan juga 30 dari gandum tadi. Terus? Dan waktu itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki harta uang untuk membeli. Kemudian beliau jadikan baju besinya sebagai angunan atau jaminan sebagai agunan, ya. Anggunan atau jaminan kepada orang Yahudi tersebut sampai beliau mempunyai uang, dan beliau tidak memiliki uang untuk menebusnya sampai beliau wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menebusnya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, jadi selama hidup Nabi SAW, tanda kalau beliau itu pas-pasan hidupnya, ini saya tidak bisa beliau lunasi, namun masih ada barang gadaiannya di situ sebagai penjamin. Dan yang melunasi ini adalah Abu Bakar setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia. Kesimpulannya, gadai boleh berarti, dan gadai dengan non Muslim juga dibolehkan. Kemudian dari sini juga kita ambil kesimpulan, barang gadai tadi cuma sebagai jaminan saja, jadi tidak dimanfaatkan oleh orang Yahudi tadi. Jadi cuma dipegang oleh dia. Dan gadai ini sebagai penjamin supaya ya ada rasa percaya gitu. Misalnya kalau orang ini ya tidak bisa lunasi, barang ini kan bisa dijual. Nah, itu lebih aman dibandingkan kita cuma kasih saja. Jadi gadai ini sebagai penjamin seperti itu, lebih memudahkan orang ya meminjamkan pada yang lainnya. Kalau tidak lunas ya bisa barang ini sebagai jaminan gitu. Terus Hadis 334. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Dawud Al-Hafari bercerita kepada kami dari Sufyan, dari Ar-Rabi bin Sabih, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji dengan menggunakan pelana unta yang sudah usang. Beliau mengenakan selembar kain yang harganya tidak lebih dari 4 dirham. Beliau berdoa, Ya Allah, jadikanlah ini haji tidak ada unsur riya ataupun sum'ahnya. Allahumma ja'aluhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Sebelumnya Nabi SAW itu disebut tadi memakai ya kendaraan biasa, kemudian juga pakaian yang biasa yang ya tidak sampai 4 dirham lah. Namun karena ini ibadah haji juga dengan pakaian sederhana, dia tidak menunjukkan keistimewaannya, tidak pamer, tidak. Nabi SAW itu berdoa ketika itu, Ya Allah, jadikanlah haji ini tidak ada riya. Artinya bukan cari pujian orang. Dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Nah, terus perkataan Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji dengan menggunakan pelana unta yang sudah usang. Nah, pelana unta yang sudah usang. Kalau kita mungkin memikirkan ini gimana, kalau di zaman kita kan motor ya, gimana ya ini ya supaya saya bisa ganti kendaraan lagi, ini kan sudah usang. Nabi SAW enggak, ini pelana untanya ini beliau pakai yang sudah usang seperti itu. Tanda kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tanda tawadhu beliau nih ya. Terus pelana unta adalah sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta. Pelana yang ditaruh di atas punggung unta, terus untuk diduduki oleh penunggangnya. Penunggangnya nanti duduk di situ. Ya, terus usang adalah yang sudah lama. Usang itu al-bali al-qadim, yaitu yang sudah lawas, sudah lama, sudah usang. Ya, terus perkataannya, beliau mengenakan selembar kain, yaitu selembar kain yang memiliki bulu rumbai. Beliau menyimpan kain itu di atas kendaraan untanya, yang harganya tidak lebih dari 4 dirham. Ini karena sifat tawaduk beliau. Nah, kainnya saja yang beliau gunakan, selain tadi pelananya ya, pelana untanya,
kain yang beliau pakai itu cuma kain yang sederhana. Itu tidak lebih dari 4 dirham. Saking tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, ketika beliau telah sampai di Mikot, maka beliau berdoa dengan mengucapkan doa yang agung ini. nah, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ini berarti ketika di Mikot, ya kita bisa berdoa seperti ini supaya amalan haji atau umroh kita itu diterima. Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Terus, Ya Allah, jadikanlah ini haji yang tidak ada unsur riya ataupun sum'ahnya. Dalam doa ini dipanjatkan permintaan kepada Allah untuk mendapatkan taufik agar ikhlas. Dan Allah Maha Kaya dari sekutu. Dia tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas mengharap wajahnya. Barang siapa. Coba lihat. Ketika Nabi SAW di Mikot, terus ini meminta pada Allah taufik dan untuk ikhlas. Dan Allah itu agna syuraka anisyirki. Allah tidak peduli pada perbuatan syirik. Dan Allah tidaklah menerima amalan kecuali yang ikhlas untuk mengharap wajahnya. Terus, Barang siapa menyekutukan Allah yang Maha Suci dengan apapun, maka dia akan meninggalkan amalan itu untuk sekutunya. Dan siapa yang berniat dengan hajinya agar dipuji oleh orang lain atau mereka sanjung, maka hajinya tidak akan diterima. Barang siapa yang berbuat riya, maka Allah akan perlihatkan amalannya. Dan barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah perdengarkan amalannya. Sedangkan yang wajib atas seorang hamba adalah memaksa dirinya untuk menjauhi sikap riya dan sum'ah. nah karena riya dan sum'ah ini nanti akan menghapus amalan. Maka riya ini jadi buat amalan tersebut sia-sia. Walaupun amalan tersebut besar, walaupun amalan tersebut mengeluarkan biaya besar juga seperti haji kayak gini. Kalau ada unsur riya dan sum'ah, sudah amalan tersebut tidak diterima. Terus hadis 335. Hadis 335. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami. Ia berkata, Affan bercerita kepada kami. Ia berkata, Hamad bin Affan bukan Affan. Affan bercerita kepada kami. Ia berkata, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami. Dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai melebihi Rasulullah SAW. Ia berkata, ketika mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri karena mereka tahu beliau tidak suka hal itu. Ya, terus lihat ya di sini sebentar. Lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulullah SAW. Ya, tidak ada orang yang lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Terus dikatakan wa kanu idza ra'ahu lam yakumu. Ketika mereka itu melihat Nabi SAW itu belum berdiri, lima ya'lamuna min karohati lidzalik. Coba dibacakan artinya ulang. Artinya ulang hadis tadi. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami. Langsung dari Anas bin Malik. Perkataan Anas, tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai melebihi Rasulullah SAW. Nah, lihat, tidak ada yang lebih dicintai daripada Rasulullah SAW. Terus, di sini ditunjukkan kedudukan Nabi SAW di dalam hati-hati para sahabat. Beliau adalah orang yang paling mereka cintai melebihi diri mereka sendiri ataupun harta-harta mereka, bahkan seluruh manusia. iya, terus. Perkataannya, ketika mereka melihat beliau SAW, mereka tidak berdiri karena mereka tahu beliau tidak suka hal itu. Karena mencintai beliau berarti harus mentaati beliau dan harus mencintai apa yang beliau cintai. Sedangkan menyelisihi perintah beliau, tetapi mengakui mencintai beliau, maka sebenarnya bukan cinta sama sekali. Lihatlah para sahabat, di sini tidak ada orang yang lebih mereka cintai melebihi Rasulullah SAW. Sebenarnya mereka senang berdiri ketika melihat beliau, akan tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka tahu bahwa orang yang mereka cintai, Rasulullah SAW, tidak suka perbuatan tersebut. Ya, terus? Ini dianggap melaksanakan kecintaan yang tulus. Berbeda dengan keadaan orang yang memiliki rasa cinta yang tidak tulus. Bagaimana bisa mereka sengaja masuk ke dalam lubang-lubang yang berbahaya? Bid'ah-bid'ah yang beraneka ragam yang mereka jadikan ritual dengan klaim bahwa mereka sedang merealisasikan kecintaan kepada Nabi.
Itu semua bukan dari kecintaan dan juga bukan bentuk kesetiaan. Ya, berarti orang yang melakukan bid'ah tidak mencintai Nabi SAW. Jadi cuma klaim saja. Wallahu a'lam. Ya, terus baca lagi hadis panjang ini. Hadis 336. Sufyan bin Maki' bercerita kepada kami. Ia berkata, Jumai bin Umair bin Abdirrahman al-Ijli bercerita kepada kami. Ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Tamim, yaitu salah satu keturunan Abu Halah, suami Khadijah yang pertama, berkunyah Abu Abdillah, memberitahu kami dari Ibnu Abi Halah, dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, aku bertanya kepada pamanku dari jalan ibu, Hind bin Abi Halah, dan ia adalah ahli dalam menceritakan ciri-ciri tentang perhiasan Rasulullah SAW. Ya, dia itu wassofan, orang yang pintar untuk menceritakan perhiasan Rasulullah SAW. Dari sini kita akan tahu nanti kesederhanaan Nabi SAW itu bagaimana. Terus. Dan aku sangat ingin menceritakan sesuatu tentang hal tersebut. Ia berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang mulia dan dimuliakan. Wajahnya bersinar seperti sinar bulan purnama. Ia menyebutkan hadis ini secara panjang lebar. Al-Hasan berkata, aku menyembunyikan hadis ini kepada Al-Husain untuk beberapa waktu. Kemudian aku ceritakan kepadanya, tetapi ternyata ia juga sudah tahu lebih dulu cerita dariku. Ia juga bertanya tentang apa yang aku tanyakan. Aku menyimpulkan bahwa ia sudah bertanya kepada ayahnya tentang masuk dan keluarnya, bentuknya, dan tidak menyisakan apa-apa. Terus Al-Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang masuknya Rasulullah SAW. Ia menjawab, ketika beliau menuju rumahnya, beliau membagi waktu masuknya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarganya, dan 1 bagian lagi untuk dirinya sendiri. Ketika masuk dalam rumah, Nabi SAW sudah bagi waktu nih. Ya, 1 bagian untuk Allah, berarti untuk ibadah, 1 bagian untuk keluarga, ya, 1 bagian untuk dirinya sendiri. Kadang kita mungkin ada yang prioritaskan untuk keluarga saja, ibadah kurang, istirahat dirinya juga kurang, atau ada yang dirinya saja dia pentingkan, mungkin untuk kesenangan dirinya saja, ya, misalnya dia sibuk dengan permainan-permainan yang tidak manfaat gitu. Ada yang mungkin dengan ibadah saja, tidak di dalam rumah pun tidak peduli pada keluarga, tidak peduli pada istirahat bagi tubuhnya itu. Terus kemudian beliau membagi waktu untuk dirinya sendiri menjadi waktu untuk dirinya dan untuk manusia. Beliau gunakan waktu itu untuk menjawab orang khusus dekat dibanding orang umum. Dan beliau tidak menyimpan apa-apa dari mereka. Dan di antara petunjuk beliau adalah menggunakan waktu untuk umat adalah mendahulukan orang yang memiliki keutamaan untuk lebih dahulu. Beliau membagi waktu itu sesuai dengan keutamaan mereka di dalam agama. Di antara mereka, ada yang hanya memiliki 1 keperluan, ada yang mempunyai 2 keperluan, dan ada yang memiliki banyak keperluan. Nah, lihat di sini, Nabi SAW prioritaskan nanti. Ada yang tadi beliau katakan, ini ada yang lebih butuh. Ya, ada yang lebih butuh, ini diceritakan oleh dalam hadis ini ya, ada yang lebih butuh. Ada yang punya 1 hajat saja, ada yang punya 2, ada yang punya banyak hajat, banyak keperluan. Lalu beliau sibuk dengan mereka dan membuat mereka sibuk dengan hal yang menjadi maslahat bagi mereka dan umat dari pertanyaan-pertanyaan mereka dan memberitahu mereka dengan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Beliau SAW bersabda, hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, dan sampaikanlah kepadaku kebutuhan orang yang tidak bisa menyampaikan kebutuhannya.
Sesungguhnya orang yang menyampaikan keperluan seseorang kepada sultan ketika ia sendiri tidak dapat menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan kedua kakinya pada hari kiamat. Ya, terus. Tidak akan disebut di sisinya kecuali hal itu saja, dan beliau tidak menerima dari orang lain selain orang itu. Mereka semua masuk dengan niat mencari ilmu dan mereka tidak terpisah kecuali dari ilmu adab. Dan mereka keluar dengan dalil, bisa memberi petunjuk kepada orang lain, yaitu dengan kebaikan. Ia berkata, aku bertanya kepadanya tentang bagaimana keluarnya, apa yang beliau lakukan. Ia menjawab, Rasulullah SAW menyimpan lisannya, kecuali untuk berbicara hal-hal yang penting baginya. Nah, lihat sifat Nabi SAW itu, lisannya cuma untuk hal yang manfaat saja beliau itu berbicara. Terus. Melembutkan mereka dan tidak membuat mereka lari, memuliakan setiap orang mulia dari setiap kaum dan menjadikannya sebagai pemimpin mereka, mengingatkan manusia dan mewanti-wanti mereka tanpa menghilangkan akhlaknya dari siapapun di antara mereka, meneliti keadaan para sahabatnya, bertanya kepada manusia tentang apa yang terjadi di tengah mereka, membaikkan sesuatu yang sudah baik dan menguatkannya, menjelekkan sesuatu yang sudah jelek dan melemahkannya, berbuat adil, memperbaiki semua urusan tanpa membeda-bedakannya, tidak lalai karena khawatir jika mereka lalai dan bosan. Setiap keadaan, lagi beliau selalu harus ada yang dipersiapkan untuk menghadapi masalah, tidak meremehkan kebenaran dan juga tidak berlebih-lebihan. Yang berada di sekitar beliau adalah orang-orang terbaik di antara mereka. Yang paling utama di sisinya adalah orang yang paling luas nasihatnya. Yang paling agung kedudukannya di sisinya adalah yang paling semangat membela dan menolongnya. Nah, ini bagaimana keadaan Nabi SAW. Tadi seperti beliau jaga lisan, beliau itu juga ramah dengan orang, tidak membuat orang itu lari, dan seterusnya. Lanjut lagi, nanti ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Aku berkata, aku bertanya kepadanya tentang majelisnya, duduknya. Ia menjawab, Rasulullah SAW tidak bangkit ataupun duduk kecuali disertai dengan zikir. Jika beliau mendatangi suatu perkumpulan, maka beliau duduk di posisi paling akhir dan beliau memerintahkan hal tersebut. Beliau memberikan hak setiap orang yang duduk di dekatnya sesuai dengan porsinya, dan setiap orang yang duduk bersama beliau akan menduga bahwa tidak ada orang yang lebih mulia di hadapan beliau kecuali dia. Barang siapa yang duduk bersamanya atau ada orang yang mendiskusikan keperluan kepadanya, maka beliau membuatnya sabar sampai orang itulah yang pergi terlebih dahulu. Barang siapa meminta suatu keperluan kepada beliau, maka orang itu akan pulang dengan membawa keperluannya tersebut. Jadi kalau ada yang mengemis, minta-minta sama beliau, nanti akan tetap beliau bantu dalam hal itu. Terus. Atau dengan ucapan yang baik. Beliau memberikan akhlaknya kepada seluruh manusia, sehingga beliau adalah bapak bagi mereka. Dan di mata beliau, mereka semua memiliki hak yang sama. Majelis beliau adalah majelis ilmu, kewibawaan, rasa malu, amanah, dan kesabaran. Di antara majelis itu tidak ada suara teriakan keras. Tidak disebutkan hal-hal yang haram, kejelekan orang lain. Orang-orang yang sudah mati tidak dipuji secara berlebihan. Mereka menjadi lebih mulia karena ketakwaan. Mereka saling bertawadu dan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mereka mendahulukan orang yang memiliki kebutuhan dan menjaga orang asing. Nah, maka ini sifat-sifat baik dari Nabi SAW. Nah, rinciannya coba lihat dari penjelasan Syekh Abdul Razak berikut ini. Hadis ini adalah bagian dari hadis Hind bin Abi Halah yang sudah diisyaratkan sebelumnya. Dan hadis ini adalah hadis yang amat panjang. Penulis rahimahullah memotong-motong hadis ini sesuai dengan tema pembahasan dalam kitab ini. Hadis ini sebenarnya sanadnya dhaif, lemah. Hadis ini sebenarnya sanadnya dhaif atau lemah. Ya. Ini di bab 48.
Hadis Hind di sini, hadis yang lemah ini. Kalau Syalbani tidak cantumkan. Ya, di sini di kitab yang lain dari Syalbani beliau tidak cantumkan hadis tersebut. Sepertinya beliau menganggap sudah masalah. Terus penulis rahimahullah memotong hadisnya dhaif, ya terus lanjut. Tadi yang dhaif tadi terus. Hadis ini sebenarnya sanadnya dhaif, lemah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis ini banyak disebutkan dalam syahid hadis lain yang sahih. Ya, maksudnya dalam hadis-hadis yang lain, ciri-ciri ini tetap kita temukan gitu. Jadi dari sisi makna benar. Ya, dari sisi makna benar. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak mengulas ini. Lanjut. Perkataan penulis. Kemudian ia menyebutkan hadis ini secara panjang lebar. Ini adalah isyarat dari penulis bahwa hadis ini memang panjang dan penulis akan memilih-milihnya sesuai dengan bab-bab yang ia buat. Terus Al-Hasan berkata, "Aku menyembunyikan hadis ini kepada Al-Husain untuk beberapa waktu." Maksudnya, ia tidak memberitahu saudaranya, yaitu Al-Husain, bahwa ia sudah bertanya kepada Hind tentang ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus? Kemudian aku ceritakan kepadanya, tetapi ternyata ia juga sudah tahu lebih dulu dariku. Maksudnya, aku mengetahui bahwa Al-Husain ternyata sudah menanyakan hal ini lebih dahulu dibanding aku. Terus? Ia juga bertanya tentang apa yang aku tanyakan. Disebutkan dalam sebagian manuskrip cetakan, ia bertanya kepada ayahku, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Aku menyimpulkan bahwa ia sudah bertanya kepada ayahnya tentang masuk dan keluarnya, bentuknya, dan tidak menyisakan apa-apa. Maksudnya adalah bahwa Al-Husain menanyakan hal-hal lainnya. Juga ia bertanya kepada Ali tentang masuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah. Nah, jadi mereka sampai tanya detail ini, masuknya Nabi SAW ke dalam rumah itu apa saja yang dilakukan, atau sifat beliau itu seperti apa. Terus apa yang beliau lakukan di dalam rumah, bagaimana beliau membagi-bagi waktunya di rumah, bagaimana beliau mengatur waktu bertemu dengan manusia, bagaimana beliau bergaul dan berinteraksi dengan mereka. Ia juga bertanya tentang bentuknya, maksudnya adalah ciri-ciri dan tata cara duduk beliau bersama manusia. Nah, terus berikutnya karena idza awa ila manzili. Lanjut lagi. Perkataan Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuju rumahnya, maksudnya jika masuk ke dalam rumahnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu masuknya menjadi 3 bagian. Jadi waktu masuk beliau jadi 3 bagian. Ya, tadi ya, untuk Allah, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Lanjut. Maksudnya membagi masuknya beliau ke dalam rumah menjadi 3 bagian waktu. 1 bagian untuk Allah. Beliau lillah, ya, terus contohnya beliau gunakan untuk beribadah, sholat dan tahajud. Nah, beribadah, sholat dan tahajud. Lalu 1 bagian untuk keluarganya. Nah, 1 bagian lagi untuk keluarganya. Ya. Beliau jadikan untuk waktu bergaul dengan keluarga dan mengobrol bersama mereka. Dan 1 bagian lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian ia menceritakan apa yang beliau lakukan di bagian untuk dirinya sendiri. Ini, ia melanjutkan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu untuk dirinya sendiri menjadi waktu untuk dirinya dan untuk manusia. Maksudnya, beliau menerima orang yang datang untuk bertanya atau karena mempunyai suatu keperluan. Ya, terus? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan waktu itu untuk menjawab orang khusus dekat dibanding orang umum. Maksudnya adalah pada bagian ini
yaitu bagian untuk dirinya sendiri. Orang-orang khusus dekat di antara para sahabatnya bertanya kepada beliau dan belajar agama kepada beliau. Kemudian orang yang menimba ilmu dari beliau tersebut menyampaikannya kepada manusia secara umum. Ya, terus. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan apa-apa dari mereka. Maksudnya, jika mereka bertanya kepada beliau, maka beliau menjawab pertanyaan mereka dan tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Nah, jadi kalau Nabi SAW ditanya, jawab itu. Dia tidak sembunyikan ilmu ketika itu. Baik, mungkin cukup di sini. Nanti kelanjutannya ini masih panjang. Kita masih bahas nanti serial ketiga tentang tawadhu ini insyaallah pada besok siang bismillah. Nanti malam kami ingatkan ada kajian seperti biasa ba'da tarwih yaitu jam 8 malam. Silakan juga gunakan untuk konsultasi bertanya. Jadi ada 3 waktu ya untuk bertanya, jam 5 pagi sampai jam 6, jam 2 sampai jam 3 ini. Kemudian bisa bertanya juga di waktu malam ba'da tarwih jam 8 malam sampai selesai. Baik, monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Sekali lagi ada yang mau telepon bisa di 0812 281 851 31. Monggo silakan. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya kita menerima bantuan APD, masker dan hand sanitizer dan uang tunai dari seorang penyanyi atau ustadz yang mana kita tahu bahwa uang itu didapat dari hasil bernyanyi? Diulang. Ustadz, apa hukumnya kita menerima bantuan APD, masker, dan hand sanitizer, dan uang tunai dari seorang penyanyi, atau ustadz yang mana kita tahu bahwa uang itu didapat dari hasil bernyanyi? Kalau menerima saja boleh. Ya, masalah dia memberi dari harta apa, itu resiko dia. Baik. Assalamualaikum. Ya, dengan Bu siapa di mana? Latifah dari Jogja. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, Ustaz, ingin bertanya. Silakan. Apakah kita jika membersihkan bunga riba tabungan kami, Ustaz? Iya. Dari uang yang dikeluarkan hanya dari satu rekening saja, Ustaz? Atau masing-masing tabungan itu harus dibersihkan sendiri-sendiri, Ustaz, karena kondisi wabah khawatir kalau bolak-balik pergi ke ATM gitu, Ustaz. Cukup ini aja punya rekening korannya, terus di print nanti kan ada kode itu bunga. Nah, bunga-bunga ini saya dikeluarkan dari masing-masing tabungan, diperkirakan saja. Tidak boleh satu tabungan gitu, misal kita punya uang lebih dari bunga itu Ustaz, di tabungan itu, lalu kita langsung keluarkan di satu rekening saja, itu nggak boleh, Ustaz? Sama saja, Bu. Apa maksudnya ini? Dari satu rekening saja? Jadi saya punya tabungan banyak, tetapi dan masing-masing sudah punya bunga masing-masing gitu, Ustaz. Iya, sudah tahu bunga masing-masing kan? Iya. Saya tahu itu langsung saya transfer di satu rekening saja. Iya, boleh saja. Itu sama saja Ibu narik dari semua. Kan tabungan Ibu total semua itu. Jadi bukan berarti Ibu ambil satu enggak. Kan total semua tabungan Ibu itu. Jadi dihitung semuanya. Ya, misalnya ada 10 tabungan nih ya. Hitung semuanya 10 total. Nah, keluarkan itu mau dari tabungan apapun diambil. Ustaz, saya perlu bertanya satu lagi, Ustaz. Iya, silakan, Bu. Saya dulu itu pernah memakai layanan tabungan emas di Pegadaian, Ustaz. Karena tabungan emas di Pegadaian. Oke, karena tahu itu salah, sudah kami cairkan semua. Tabungan emas di mana, Bu? Pegadaian, Ustaz. Langsung ya, bukan online ya? Bisa lewat online juga sih, Ustaz. Nah, yang online yang masalah. Terus lanjut coba. Sudah tahu masalah lalu kita cairkan semua kan, Ustaz. Dan sudah jadi nominal, sudah kami gabungkan ke tabungan. Nah, seperti ini itu zakatnya emas atau uang ya, Ustaz? Ya sudah jadi dalam bentuk uang ya, berarti zakatnya uang.
Iya. Kalau dulu emas gitu tak jadinya uang gitu Ustaz. Kalau dulu emas ya berarti jadinya emas nanti. Tapi kalau bentuk pengeluarannya nanti bisa dengan ibu beli emas ya, atau ibu keluarkan dengan uang yang senilai emas. Gitu. Kalau dulu dalam masih dalam tabungan, sekarang sudah dalam bentuk uang semua kan? Sudah Ustaz. Nah, kalau sudah dalam bentuk uang semua ya sudah, ya jadikan dalam bentuk uang saja. Oh baik Ustaz, berarti saya boleh gabung zakat saya ini dengan uang tabungan saya? Iya, boleh. Bisa? Gabungkan dengan tabungan semua. Oh baik Ustaz. Kalau memang emas itu tidak boleh digabung gitu. Nah, kecuali kalau ibu punya tabungan emas sendiri, baru uang sendiri. Berarti uang nanti dizakati sendiri, emas sendiri. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, baik. Terima kasih. Baik, lewat WA silakan. Dari WhatsApp, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bolehkah jika kami membersihkan bunga dari tabungan? Mungkin sudah tadi Ustadz. Ya, sudah. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika kita ingin membuat sebuah story di sosmed atau akan upload kajian atau berita, pada template kajian berita tersebut tertera wajah narasumber atau ustadznya, apakah wajah narasumber atau ustadznya wajib kita tutup? Baiknya ditutup saja. Ilmunya saja yang diambil. Ya. Ustadz, setiap tugas salah satu mata kuliah saya yaitu kita harus mencari kalimat pasif dalam bahasa Inggris di film yang disukai. Namun setelah hijrah saya perlahan meninggalkan hal-hal seperti menonton film. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz? Apakah tidak apa-apa jika saya kembali menonton sebuah film seperti film animasi dan yang tentunya ada banyak hal-hal yang membuat film tersebut haram seperti musik dan lain-lain? Ataukah bagaimana jika saya meminta kepada dosen untuk diberikan keringanan, yaitu cukup membuat kalimat saja tanpa harus mengambil dari film? Apakah itu termasuk hal yang tidak sopan atau tidak beradab kepada dosen? Atau apakah ada solusi lain? Cukup, sudah panjang sekali itu. Yang jelas kurangi mudorotnya, minta sama dosen untuk kasih tugas yang lain lebih bagus. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Ya. Selanjutnya, setiap tahun di bulan Ramadan suami saya membayar zakat dari harta yang ada. Setiap bulan suami memberi nafkah melalui transfer ke rekening tabungan saya untuk keperluan keluarga dan sehari-hari, dan selalu ada sisa yang menjadi hak tabungan pribadi saya yang murni hanya dari pemberian suami. Setelah dihitung, Ramadan ini tabungan saya telah melebihi nisab dan haulnya. Pertanyaannya, apakah zakat suami saya dihitung termasuk tabungan suami ditambah dengan tabungan saya, istrinya? Yang kedua, apakah tabungan saya sendiri-sendiri? Jadi nanti tabungan suami sendiri, istri sendiri, tidak digabung. Terus? Yang kedua, apakah tabungan saya, istri, termasuk wajib dizakati juga? Terpisah dari zakat suami? Iya, terpisah. Nanti hitung sesuai nisab. Kalau sudah mencapai untuk zakat suami, nanti istri lagi sendiri. Sekali lagi, bagi yang mau telepon bisa di 0812-281-85131. Masih ada waktu 5 menit. Monggo. Ustadz Afwan mau bertanya di luar tema. Apabila kita batal puasa, tapi tanpa disengaja karena kita bekerja dan tiba-tiba kita sudah mau pingsan, sebenarnya saya mau menahannya tapi kondisi badan sudah tidak memungkinkan, dan bila kita batalkan puasanya, apakah berdosa Ustadz? Jazakallah khairan. Diulang coba, diulang. Ustadz izin bertanya, apabila kita batal puasa, tapi batal, berarti ya. Tanpa disengaja karena kita bekerja dan tiba-tiba kita sudah mau pingsan. Sudah sengaja itu, kerjanya itu tadi yang sengaja. Terus tiba-tiba mau pingsan, lalu? Sebenarnya saya sudah mau menahannya, tapi badan saya sudah tidak. Solusinya saran saya tidak kerja-kerja berat kalau lagi puasa, ya, sehingga bisa jalankan puasa lebih urgent itu, ya, puasa tadi. Puasa itu lebih baik daripada kita ngurus urusan dunia. Jadi bisa ngatur strategi, saya kerja porsi sekian gitu. Kadang kita terlalu mikir dunia, tujuannya untuk cari pesangon nanti untuk hari raya saja, mau berhari raya saja gitu. Ibadah ini nggak mau.
Ini yang keliru ini. Jadi kalau bisa dikurangi pekerjaannya lebih bagus itu. Cari pekerjaan yang lain yang lebih ringan, dan ini yang disarankan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz izin bertanya, saudara saya bekerja di bank konvensional. Apabila beliau bawakan makanan ke rumah saya, apa hukumnya makanan tersebut? Boleh dimakan atau tidak? Makanan tersebut boleh dimakan ataukah tidak? Bagi yang memberi tetap dia salah ya, karena uangnya uang haram. Namun kalau yang menerima, dia boleh menerima uang tadi. Baik, sebentar, ini ada lewat WA, biar saya jawab sekali. Kalau dai-dai yang hidupnya mengandalkan dari gaji pesantren, lalu pesantrennya macet bayar karena COVID ini, apakah masuk mustahik zakat? Ya, mereka masuk mustahik zakat. Sebagian besar memang dari keluarga prasejahtera. Ya, boleh diberikan zakat kepada pengajar atau ustadz-ustadz yang akhirnya pesantrennya macet untuk beri bayaran kepada mereka. Mereka masuk golongan miskin atau fakir. Wallahu a'lam. Terus baca lagi. Dari WhatsApp, Bismillah. Ana Umudito dari Semarang. Mau bertanya masalah haid, Ustadz. Seusia Ana, banyak teman-teman yang sudah menopause dan Ana sudah 2 bulan tidak datang bulan. Awal puasa kemarin Ana datang bulan 8 hari, baru berhenti 7 hari yang lalu. Sekarang keluar darah lagi merah segar. Apakah ini darah haid atau istilah Ibu yang tahu Ustadz? ciri-cirinya. Kalau itu ciri-ciri darah haid, maka dihukumi darah haid lagi. Namun kalau ibu yakin itu dari ciri-cirinya bukan darah haid, ya sudah. Itu dihukumi istihadah. Jadi ibu yang paham warna darah tadi, haid atau bukan. Satu lagi. Jumlah tabungan di bank kena zakat berapa ya Ustadz? Jumlah tabungan di bank 2,5% dari yang tersimpan. Jadi tersisa berarti yang tersimpan situ, itu yang kena zakatnya. Baik, coba lihat di YouTube dulu. Menyembunyikan keahlian, kan ini apa tanya tadi, kan baru 7 hari. Dia kan menopause, jadi siklusnya sudah terganggu tadi yang ditanyakan ya. Menyembunyikan keahlian, kepintaran maupun kompetensinya dari orang lain agar terhindar dari sikap sombong. Ini apa, ini bukan pertanyaannya. Enggak ada yang nanya. Ya, terus lanjut lagi. Dari WhatsApp. Masih ada satu lagi. Dari WhatsApp, Ustadz. Ya. Ustadz melanjut tentang tabungan emas di Pegadaian. Jadi bentuknya hanya nominal tanpa ada wujud emasnya, Ustadz. Boleh mencetak menjadi emas ataupun tidak untuk tabungan tersebut. Tapi nominal emas, gram emas, mengikuti fluktuasi harga emas dunia. Dan secara tidak langsung, nominal kita juga ikut bertambah mengikuti harga emas tersebut. Walaupun kita tidak punya wujud emasnya. Pertanyaannya, bolehkah kita untuk mencetak tabungan tersebut menjadi emas, ataukah kita harus langsung mencairkannya? Emasnya nggak ada, itu yang saya kritik pertama. Dia tabung emas, namun emasnya nggak ada. Biasa jadi itu pengelabuan. Kemudian yang kedua, melanggar aturan Nabi SAW dalam hal memiliki emas ya. Emas itu harus yadan biyadin. Ada uang, wujud emas itu ada. Lakukan kesalahan di situ berarti yang pertama. Terus yang kedua, tentang zakatnya, ya taruhlah sekarang emasnya ini ada. Nah, cukup keluarkan dengan nilainya saja, nanti dikenakan 2,5%. Kalau sudah di atas 85 gram emas berarti kena 2,5% zakat emas. Kalau di bawah itu, kalau itu cuma disimpan saja, nah, berarti lihat itu senilai dengan perak atau tidak, karena saya yakin ini emasnya untuk diperjualbelikan ya. Kalau memang diperjualbelikan maka jadi barang dagangan. Coba nanti tanyakan pada saya, nanti besok pagi baru akan diberikan kejelasan lebih jelas. Baik, itu saja yang kita bahas siang hari ini karena sudah mau asar.
kami cukupkan. Insyaallah ketemu malam ini. Bagi yang ingin bertanya, nanti kami sediakan waktu. Dan mudah-mudahan raih ilmu yang manfaat dengan pertemuan kita siang ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumeso TV dan Radio DS, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda, yaitu live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal yang tadi telah membahas tentang beginilah tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua yang diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan untuk para pemirsa dan pendengar dari Rumeso TV dan Radio DS, jangan lupa untuk kembali menyaksikan live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal yang insya Allah akan dimulai pada pukul 20 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat, yang mana di kesempatan kali ini akan membahas tentang kajian remaja yang dengan tema bahas tuntas secara rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kelima, bid'ah itu apa? Nah, penasaran bukan para pendengar? Langsung saja nanti pukul 20 sampai 20.45 menyaksikan live dari kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan para pemirsa dan para pendengar dari Rumeso TV dan Radio DS, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada program live bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan kami kru dari Rumeso TV dan juga Radio DS mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.